3, 2, 1, let's go! Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om Swastiastu Kembali Lagi di Chanel Bali Story. Bali Story. Sri Tanya Bali. Bali Story. Episode. Tari Topeng Sida Karya. Tari topeng sudah ada sejak zaman prasejarah yang biasanya digunakan untuk upacara adat atau untuk menceritakan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Tari topeng tetap lestari hingga saat ini tak terkecuali tari topeng yang ada di Pulau Bali. Bali yang kental dengan tradisi dan adat istiadat. Apalagi pada tanggal 2 Desember tahun 2015 di Windhoek, Namibia, Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO menetapkan 9 tari Bali yang diakui sebagai warisan budaya dunia yang salah satunya adalah tari Torang Sida Karya. Pada zaman dahulu di suatu daerah yang bernama Keling ada seorang pendeta yang sangat termasyhur karena pandangannya tentang kebenaran yang utama yang mempunyai ilmu kelepasan jiwa. Ia disebut sebagai Brahmana Keling karena beliau berasal dari sebuah daerah yang bernama Keling di Jawa Timur. Beliau juga mendirikan peseraman atau pertapaan di lereng Gunung Bromo. Brahmana Keling adalah putra dari Dang Hyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, Kumpi dari Empu Bahula dan Citit dari Empu Baradah. Tetapi sampai saat ini belum ada yang tahu nama beliau yang sebenarnya. Karena beliau dari daerah Keling, maka beliau dipanggil dengan sebutan Brahmana Keling. Perjalanan beliau ke Bali yang cukup panjang dan melelahkan sampailah beliau di sebuah desa yang bernama Desa Muncar. Di sini beliau beristirahat sejenak sambil melihat indahnya panorama Bali. Tiba-tiba muncul ayahnya Dang Hyang Kayu Manis yang bercerita panjang lebar tentang keberadaannya di Bali. Ayah beliau juga bercerita tentang kerajaan Gelgel yang dipimpin oleh Dalem Waturenggong dan didampingi oleh Dang Hyang Nirarta sebagai penasehat dalam bidang keagamaan yang akan melaksanakan kegiatan upacara adat Eka Dasarudra di Besaki. Setelah pertemuan Dang Hyang Kayu Manis dan Brahmana Keling, sang ayah melanjutkan perjalanan ke peseraman di Jawa Timur daerah Keling sedangkan sang anak melakukan perjalanan ke Pulau Bali menuju kerajaan Gelgel. Sesampainya beliau di Gelgel, kerajaan sedang dalam kondisi sepi dan beliau disapa oleh beberapa pemuka masyarakat yang ada di kerajaan. Beliau tiba dalam kondisi lusuh, dengan pakaian yang kumal dan kotor. Ketika beliau ditanya tentang tujuan beliau ke Gelgel, beliau menjawab bahwa beliau ingin menemui saudaranya, yaitu Sang Prabu Dalem Waturenggong dan Dang Hyang Nirarta. Karena orang yang ingin ditemui oleh Brahmana Keling tidak ada di kerajaan, maka beliau dipersilahkan oleh pemuka masyarakat yang menyapa beliau untuk menuju ke Pura Besakih, sebab mereka sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan upacara Eka Dasarudra. Sesampainya beliau di pelataran Pura Besakih, beliau disapa oleh masyarakat yang sedang ngayah dan ditanyakan maksud kedatangan beliau. Brahmana Keling menjawab bahwa beliau ingin bertemu saudara beliau, yaitu Dalem Waturenggong dan Dang Hyang Nirarta. Masyarakat tadi tidak percaya terhadap jawaban Brahmana Keling yang mengaku-ngaku sebagai saudara dengan dalam junjungannya. Bahkan masyarakat ini tersinggung karena menurutnya tidak mungkin dalam junjungannya memiliki saudara yang penampilannya seperti pengemis. Tetapi Brahmana Keling tetap bersikeras dan beliau berhasil masuk ke dalam pura. Akhirnya mungkin karena kelelahan, Brahmana Keling langsung menuju ke Pelinggi Surya Chandra dan duduk beristirahat untuk melepas penatnya. Tak berselang berapa lama, datanglah Sang Prabu Dalem Waturenggong. Begitu beliau menoleh ke atas Pelinggi Surya Chandra, alangkah terkejutnya beliau. Karena murkanya beliau langsung memanggil prajurit untuk menanyakan siapa gerangan orang yang telah berani duduk di atas Pelinggi Surya Chandra. Prajurit menjawab bahwa orang itu Brahmana Keling memang dari tadi memaksa untuk masuk, dan beliau mengaku sebagai saudara Sang Prabu dan Dang Hyang Nirarta. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa tiba-tiba orang itu sudah ada di atas Pelinggi Surya Chandra. Bertambah murkalah Sang Prabu setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh prajurit tersebut.
Sang Prabu lalu memerintahkan rakyat dan semua pengayah untuk mengusir orang yang disangka gila tersebut. Karena saking mulianya hati Sang Brahmana, beliau tidak melawan sedikit pun saat diusir oleh rakyat dan pengayah karena Sang Prabu sudah tidak mengakui beliau sebagai saudara lagi. Sebelum Brahmana Keling meninggalkan Besakih, beliau mengucapkan kutukan yang berbunyi Wastu Tata Astu Karya yang dilaksanakan di Pura Besakih ini Tan Sidakarya tidak sukses. Bunga kekeringan, rakyat kegeringan diserang wabah penyakit, sarwa gumatat gumitit binatang kecil atau hama membuat kehancuran merebeda di seluruh jagat bumi Bali. Begitulah ucapan yang keluar dari mulut Brahmana Keling yang bagaikan suara petir di langit yang cerah. Semua masyarakat menyaksikan dengan mulut menganga, terpaku tak berkutik sedikit pun. Lalu Brahmana Keling meninggalkan Besakih menuju barat dah. Singkat cerita sampailah Brahmana Keling di Badanda Negara, yaitu di desa Sidakarya sekarang. Badanda Negara berasal dari kata Badanda yang berarti padanda atau pandan pohon berduri dan negara berarti wilayah, maka Badanda Negara berarti pandan negara, atau suatu wilayah di mana banyak tumbuh pohon pandan dan sejenisnya. Di pesisir selatan Kerajaan Badung banyak ditumbuhi dengan pohon pandan, jeruju, serta bakau. Oleh karena itu daerah pesisir ini lumrah disebut dengan Badanda Negara atau Pandan Negara. Di sana beliau membuat pesanggrahan peseraman sebagaimana layaknya seorang Brahmin. Sekian dulu ya dari episode sejarah Topeng Sidakarya. Dan dilanjutkan di part 2 nanti.